Menurut lu lebih keren mana? The Sigit apa Munir? Waduh. Jadi alasan kebiasaan merilis album banyak itu alasan ekonomi ternyata selama ini. Bukan alasan berkarya. Gitu. Jadi kalau misalnya, ya ini mah bisa dibilang alasan pembenaran. Tapi saya menyimpulkannya itu. Kalau misalnya asal rilis, saya juga bisa. Bisa setiap tahun. Setiap tahun. Ya maksudnya ditargetin gitu. Iya. Tapi apa pasti nggak puas. Dan itu tuh pun terjadi di Hertz Dyslexia itu. Iya. Itu hal yang album yang sebenarnya saya nggak puas. Memang pengennya tuh pengen belajar beneran gitu, pengen Jadi sekolah produser lagi, beneran. sekolah engineering lagi gitu. Tapi belum ada kesempatan. Tapi ada nggak yang kira-kira, pengen banget nih produserin band ini karena suka sama musiknya? Halo teman sekelas, saya Soleh Solihun. Selamat datang di Podcast Naik Kelas. Podcastnya mereka yang terus berkarya namun tetap otentik. Sebagai ketua kelas, saya masih akan terus menemani kalian di podcast ini bersama para bintang tamu yang kerennya maksimal dengan obrolan yang manis namun asik. Bintang tamu saya kali ini seorang vokalis gitaris dari Quartet dari Kota Kembang. Sebuah band rock yang namanya tidak terlalu rock sebetulnya karena seperti nama Mas. Walaupun kalau dipanjangin terdengar keren. Ya. Super Insurgent Group of Intemperance Talent. Teman sekelas beri tepuk tangan yang meriah untuk Rektiwono. Terima kasih. Tapi juga basis di Munir. Menurut lu lebih keren mana? The Sigit apa Munir? Waduh. Masa saya bilang saya keren sendiri sih? Ya, inilah. Kalau The Sigit lebih gumasep. So ganteng. So ganteng. Kalau Munir kayak seadanya. Kenapa di The Sigit lu sok ganteng dan di Munir seadanya? Karena The Sigit dibentuknya emang pengen keren gitu. Mengejar, pengen bikin band keren. Tapi namanya The Sigit ya. Iya. Nah kalau Munir tuh emang terjadi begitu aja. Dan memang seringnya nggak terlalu mikirin dandanan. Bahkan manggung, biasanya kalau sama The Sigit sebelum manggung mandi dulu. Tidur dulu gitu. Oh biar suaranya gak hilang. Kalau sama Munir kan nggak nyanyi, nggak mandi. Bangun tidur langsung main bass aja gitu. soal kostum manggung gimana kalau Munir dan Sigit bedanya gimana? Kalau waktu dulu rambut saya masih panjang. Kalau di Munir saya kepang. Buat Iya. Kalau di Sigit diurai. Apa itu maksudnya? Filosofisnya? Filosofisnya adalah nggak tahu. Pokoknya beda aja. Biar kelihatan dua orang yang berbeda gitu. Jadi waktu dari awal bikin The Sigit tuh memang pengen terlihat keren. Kayaknya semua yang main band awalnya pengen bandnya keren deh. Kecuali Timlo gitu. Tim lo pengen terlihat kocak. Kocak ya. Kalau pastilah anak remaja bikin band pengennya terlihat keren di di antara teman-teman sekolahnya atau kampusnya. Keren yang seperti apa waktu itu yang kebayang waktu mau bikin The Sigit? Kerennya seperti Iggy Pop, The Clash, ya gitu lah, apapun yang kita idolakan pada saat itu. Iya kalau didefinisikan dalam kalimat keren yang misalnya keren yang bikin cewek kesengsem, apa keren yang bikin cowok terkesima, ya keren yang seperti apa kalau didefinisikan tuh? Nah ini yang harus diperjelas. Jadi anggap ya bikin band umur belasan akhir. Atau 20 awal. Bikin band karena pengen terlihat keren di depan mata cewek. Sedangkan anak remaja mana ngerti psikologi wanita. Gitu loh. Jadi kalau misalnya disebut pengen main gitar karena kelihatan keren di depan cewek, itu mah bohong. Dia aja dirinya sendiri yang menganggap
Kalau main keren. gitar itu keren. Padahal belum tentu. Belum gitu. tentu cewek lihat gitar keren. Tapi dulu menganggap keren loh. Iya, tapi saya nggak percaya cewek itu ngelihat saya keren. Dari dulu nggak pernah percaya saya. Kenapa? Karena dari dulu ngelihat kalau perempuan dan laki-laki itu dua makhluk yang berbeda ya. Ketertarikannya berbeda. Ya sekarang ngelihat. Dari dulu laki-laki pasti mainannya robot-robotan, mobil. Cewek boneka-bonekaan dan saya perhatiin emang bukan karena dipaksa suruh mainin itu ya. Kalau ke toko mainan pun kayaknya tertariknya begitu. Nalurinya. Nalurinya. Ngomong-ngomong mohon maaf teman sekelas ini ada suara hujan ya. Iya. Ya nalurinya kalau mendengarkan hujan itu kan jadinya ceritanya lagi. Berarti lu mah gak sepakat dengan pandangan bahwa kayaknya kalau main gitar bisa bikin cewek ini ya. Enggak. Main gitar karena saya menganggap gitar itu keren, bukan pengen kelihatan keren. Ya bukan karena bakal dianggap jadi chick magnet itu. Oh enggak. Enggak terbukti. Yang jadi chick magnet dari dulu mobil bagus, itu aja sih. Bukan gitar bagus. Jadi dari dulu pun lu jago main gitar tetap aja nggak ngaruh gitu ya. Ya pertama nggak jago main gitar, kedua nggak punya mobil gitu. Jadi udah nggak berharap. Waktu itu jadi bikin band itu karena apa motivasinya? Motivasinya sama halnya, kayaknya karena pengen menirukan apapun yang kita gemari. Gitu. Ya dulu pengen kayak jadi Satria Baja Hitam gitu. Gitu-gituan kita meniru gerakannya hampir sama seperti itu sih. Siapa yang pertama kali bikin pengen meniru jadi musisi? John Lennon. John Lennon. John Lennon. Kenapa dia? Itu dari kecil memang kayak ada CD Beatles, terus beberapa CD milik ibu saya yang gak dicekokin, tapi ada di situ sehingga saya bisa mendengarkan gitu. Nah dari dulu tuh dengerin Beatles tuh langsung nempel. Seingat saya lagu pertama, musisi pertama yang saya kenal sepanjang ingatan terkecil biasanya umur 4 tahun ya. Michael Jackson. Tapi transisi dari suka Michael Jackson ke Beatles, ada SMS? HP lu gitu? Hah? Ada HP? Transisi dari Michael Jackson ke The Beatles itu kayak keterjadinya seperti apa tuh masih teringat banget. Gitu. Gimana? Ngedengernya. Kayak kalau dulu ingat Michael Jackson itu denger lagu Thriller, tawa awalnya tuh Kalau Beatles, suara gitarnya yang saya ingat, ceng, it's been a hard day's night. Michael Jackson gimana ceritanya dulu bisa? Kalau Michael Jackson kalau nggak salah ada kasetnya, ada kaset dan kan ada tape deck kayak gini, ini mah radio ya. Radio itu makanya. Ya di rumah ada tape deck gitu ya. Ya saya memang hobinya di rumah mainin yang begitu, nyetel lagu apalah. Atau dulu kan ada kaset cerita tuh. Iya, Sanggar Anak apa sih namanya tuh? Atau yang robot-robotan deh. Google Vibe direkamin gitu. Ya kan sering nyetel itu kadang nyampur lah musik-musik. Entah punya ibu, punya paman. Ya itu yang saya setel, tapi pas nyetel Beatles itu langsung cereng, gitar gitu. Jadi suara gitarnya yang langsung ini ya, menarik kuping. Iya, langsung ini suara apa? Karena sebelumnya kan suara robot, suara monster ketawa, entah zombie, entah apa. Ini tiba-tiba ada cereng, terus ada hentakan, terus ada orang bernyanyi tapi kok kayak teriak-teriak gitu. Waktu Michael Jackson yang Thriller nggak sampai segitunya hati tuh pas mendengar. Enggak. Suka tapi enggak sampai yang wah Michael Jackson gitu, enggak. Berarti si instrumen gitar itu ya yang... Iya. Kenapa dari di antara 4 Beatles sukanya John Lennon? Karena
suara dia yang paling terdengar. Sebenarnya Paul McCartney juga ya. Iya kan Sebetulnya rata itu ya. makan dua arah. Tapi saya ngelihat fotonya tuh emang kayak John Lennon lebih sering gondrong kan ya. Paul McCartney tuh kayak acil gitu rambutnya selalu. Ya Rapih gitu. Atau mungkin karena John Lennon lebih rebel kan. Ya itu yang mungkin waktu itu saya nggak tahu itu adalah rebel. Itu urakan tuh saya nggak tahu. Tapi saya lebih suka rambut begitu. Apa berewokan juga sih. Semuanya juga berewokan. Berewokan, Ya cuma pas sebelum meninggalnya kan John Lennon gondrong gitu. Gondrong ya. Tapi ya itu bentuk sosoknya itu yang membuat saya suka. Berarti pas nonton film Yesterday gimana tuh rasanya pas adegan di rumah pantai yang ada John Lennon tua? Iya, ya lucu sih ya. Itu gimana adegannya ya? Kan dia datang, Heeh. terus John, terus dia, oh kamu sekarang ngapain ya? Kan yang dia buka itu kan ya dia buka, terus ada John Lennon tua pakai celana dan kemeja jeans, Iya. sama kacamatanya. Apa yang lu rasakan pas ngeliat? Kalau nggak salah ada kata-kata wejangannya Hmm. dari John Lennon yang membuat, wah kayaknya benar kalau John Lennon masih hidup filosofis seperti ini nih orangnya pasti gitu. Tapi Apa ya dia ngomong apa ya? lupa, pokoknya yang gue inget mah dia pas buka pintu terus, wah waas. Mas, tapi kita kan tahu itu bohong. Iya, tapi kan seandainya beneran John Lennon masih ada gitu. Iya. Yang diucapkannya seperti di dialog film itu. Ya Saya mungkin. percaya, iya. Percaya. Percaya. Kalau lagu Beatles yang pertama membekas itu Hard Day's Night. Yang membekas ya itu. Treng, it's been a hard day's night. Gitu kan ada. Iya, it's Gitar dulu kan dia. Treng. Apa Rekti kecil bayangkan waktu mendengar lagu itu? Lupa-lupa inget sih. Tapi ya jingkrak-jingkrak. Jingkrak-jingkraknya inget tapi nggak mencari tahu suara itu apa. Nggak langsung mencari tahu tapi pada akhirnya mengetahui setelah bertahun-tahun lamanya bahwa suara yang bisa menghasilkan seperti di intronya Hard Day's Night adalah gitar. Siapa yang ngasih tahu atau apa momennya? Waktu di Jepang sih. Oh, waktu tinggal di Jepang. Kan ada acara TV yang suka membahas musik dan apa-apa. Terus membahas Beatles lalu ada adegan Beatles memainkan Hard Day's Night gitu. Oh itu yang ngeluarin suara gitar, suara prank itu tuh. Jadi bukan dikasih tahu orang tua ya, gara-gara lihat TV. Iya, orang tua saya nggak pernah sama sekali nyokokin, nih dengerin nih lagu ini, ngasih tahu, ngajarin nggak pernah. Emang selalu cuman, ya ibu saya suka Beatles ya beli CD Beatles, kaset Beatles, taruh di rumah. Mau dengerin ya dengerin, kalau nggak mau dengerin simpan. Gitu. Di Jepang tuh berapa tahun? 7 tahun. Dari umur? Dari umur 5 sampai 12. Katanya pernah ada anak Yakuza ikut nginep di rumah. Nginep di rumah? Apa? Main ke rumah atau apa? Oh, ini saya pernah cerita di mana ya? Nggak tahu. Oh iya. Gimana ceritanya? Jadi begini, jadi selama tinggal di Jepang, kami tuh tinggal di kayak rusun gitu loh, losmen ya, apartemen di sana sebutnya. Yang mana adalah tetangga-tetangganya juga strata ekonominya mirip-mirip lah, mahasiswa rantauan kita kan. Nah di sana yang menempati juga kelas ekonominya mirip-mirip. Ada supir taksi, ada imigran, yang mana saya juga imigran. Terus ada yaitu keluarga yang memang afiliasinya sama Yakuza. Gitu. Tapi itu tahunya kapan bahwa mereka? Ya. Karena zaman dulu kalau Yakuza, kalau sekarang udah dilarang hukum kan. Tidak boleh ada organisasi terlarang yang disebut Yakuza lagi. Tapi kalau dulu tuh mereka dengan terang-terangan menunjukkan bahwa mereka Yakuza atau punya afiliasi dengan Yakuza. Bisa dilihat dari cara berpakaian dan pilihan kendaraan mobilnya. apa tuh? Biasanya Mercedes yang apa sih? Bulldog apa ya? Gitu yang agak 80-an 90-an gitu loh. Oh selalu. Kacanya gelap.
Dan bau parfumnya yang tajam, parfum mobil. Selalu kendaraan-kendaraan pilihannya gitu. Dah di losmen seperti itu yang punya Mercedes ya agak tidak mungkin ya. Paling juga mobil-mobil apa ya. Mobil-mobil raket lah. Ini tiba-tiba ada satu mobil Mercedes parkir gitu. Mencolok sekali gitu. Makanya ketahuan ini mungkin ada keluarga ini nih. Tapi berteman. Tapi ya ada satu kejadian. Pokoknya mereka si anak ini tuh menyinggung bahwa agak rasis lah. Agak rasis. Menyinggung siapa? Saya. Oh gitu. Menyinggung saya. Agak rasis. Saya nggak diterima. Saya nggak tahu. Pokoknya saya nggak ngelakuin apa-apa. Tapi dianya tersulut emosinya karena saya nggak waro gitu. Oh ya, dicuekin. Yeah. Dia mau lempar batu. Saya ngelihat dia mau lempar batu ya saya lari, saya tendang aja gitu. Daripada saya kena batu. Gitu. Yang ditendang apa dianya? Mukanya. Gitu. Terus? Drop kick gitu. Ya udah habis itu dianya lari ke rumah. Ngadu ke bapaknya. Ngadu ke ibunya atau bapaknya lah gitu. Nah bapaknya ngomong ke bapak saya apa ibu saya. Akhirnya ya udah. Ya untungnya masih karena kita anak kecil jadi keluarganya juga tidak menganggap sesuatu yang gimana ya. Enggak yang. Rasis apa kan sama-sama Asia. Ya apa ya. Pokoknya dulu kalau saya dibecandain sama teman-teman sekolah di Jepang saya itu. Mereka tuh menyebut India tuh Indo. Sedangkan negara kita Indonesia. Jadi mereka tuh gak tahu Indonesia. Banyaknya dulu. Padahal menjajah kita ya. Padahal nenek moyangnya ngejajah ya. Jadi saya suka dibecandain orang Indo. India gitu di sebelahnya. Ya terus apa ya. Ya gitulah orang India hitam. Bilangnya gitu. Padahal gak ada tambang-tambang India sama sekali. Terus ya maksudnya. Sebenarnya bukan tersinggung karena disebut orang India. Cerewet aja pusing gitu. Ngomong melulu. Nah, saya pergi. Dia tersulut emosinya. Gitu. Fasih bahasa Jepang? Sekarang? Ya. Mungkin sisa 60% dari peninggalan waktu saya di sana kali ya. Berarti kalau dengar orang ngomong Jepang ngerti? Ngerti. Saya kalau dengar bisa. Kalau ngomong suka hilang kata-kata, kalau baca sulit. Oh, tapi kalau ada orang Jepang ngomong pasti bisa mengerti. Bisa. Apa pengalaman yang didapatkan selama 7 tahun di Jepang? Pengalaman ya? Pengalaman mengenyam pendidikan SD di sana dan TK. Pengalaman apa lagi ya? Pengalaman kuliner. Memori manisnya apa selama di Jepang 7 tahun? Aduh, memori manisnya ya. Begernya di Jepang ya. Oh gitu, akhil baliknya. Akhil baliknya, iya. Tapi nggak bisa disebut akhil balik, agak sesat. Ya akhil balik dong. Akhil balik ya. Berarti kalau 7 tahun dari ya sampai SMP ya? Iya. Ya udah akhil balik. Informasinya tersedia lah untuk soal, tapi enggak sih. Setidaknya menemukan cara berpikir yang berbeda. Jadi pas pulang ke Indonesia tuh langsung culture shocknya terasa bahwa ini beda banget ya gitu. Apa misalnya? Ya sistem pendidikan udah pasti gitu ya. Walaupun materinya sama, mau matematika dan yang berbeda mungkin bahasa dan sejarah aja. Cuman kayak bersosialisasinya juga beda banget. Kayak apa ya, saya juga sulit ngegambarinya, tapi kalau orang Indonesia kayaknya lebih memberikan, kalau misalnya saya suka, bakal, nih keren leh ini loh, lihat deh, gitu. Cerita gitu, berbagi info, bla bla bla. Terus banyak orang yang seperti itu gitu. Dalam satu sekolah, katanya di SMP 5, dalam satu kelas itu semua orang punya kegemaran dan berbagi kegemarannya itu. Terus
Sama ini sih ya. Kayak bersentuhan dengan dunia luar sekolah tuh kayak deket banget gitu. Selangkah keluar dari gerbang sekolah udah langsung bisa ketemu gangster. Ya GFR kalau dulu. Apa tuh GFR tuh? Aduh. Dulu apa sih? Nggak tahu ya. Nggak tahu. ada geng-geng SMP gitu deh. Yang SMP 5. SMP 2, SMP 5 gitu lah. Kalau di Jepang orang kalau suka nggak bilang-bilang ini bagus loh gini-gini. Pada diem aja. Agak ada ininya, agak malunya gitu. Jadi kalau misalnya apa yang dia suka, yang disukainya tidak sesuai dengan tren di sekolahnya, pasti menyimpan untuk dirinya sendiri. Gitu. Takut malu ya? Ya, lebih pemalu, lebih nggak open lah. Oh. Kalau orang Indonesia kayaknya agak lebih cuek ya. Oh makanya pas pindah terus ternyata semua orang terbuka gitu, Iya. heran ya. Lebih terkesima, jadi banyak informasi gitu. Ini ada yang hobinya karate, ada ini gini. Wah hebat. Tapi keluar langsung ketemu anak geng. Kalau di Jepang kan steril, area sekolah aman gitu. Pulang sekolah nggak was-was lah ya. Gak was-was. Bahkan saya waktu pulang sekolah di SD, jam 6-an, jam 7 gitu udah mau terbenam matahari. Saya pernah dijailin sama anak SMP lokal situ juga. Kan rayon ya. Sistem rayon. Saya ditembakin pakai air shotgun. Besoknya saya, jadi ada kebiasaan kalau di Jepang. Semua anak muridnya setiap hari harus bikin diary dan dikumpulkan pagi harinya. Ya udah saya kejadian sore itu saya ceritain ditembakin entah siapalah gitu kayak pakai seragamnya hitam-hitam. Besok paginya gurunya baca, gak lama kemudian sejam 2 jam lah. Yang nembakinnya udah ada di ruang guru. Hebat. Hebat ya. Kok bisa ketangkep? Karena sudah langsung ketahuan. Ini ya yang pakai baju hitam-hitam. Jam 6 sore biasanya yang berkegiatan ya sekolah yang ini, rayonnya di sini, sekolahnya sini. Tinggal digedor satu-satu, siapa yang tadi malam main airsoft gun nembakin anak SD sini. Hebat loh, steril banget semuanya. Sedangkan pulang ke Indonesia saya pulang ke Indonesia mau les, pulang sekolah gitu. Ngeliatin SMP 2 dipanggil. Saya olo-olo lempangna dipukul. Emang jalannya gimana? Petantang petenteng? Ya kan gak ngerti ya. Kamu jalannya sok banget. Gak suka saya. Gitu kan bahasanya ya. Dipukul. Saya pukul balik. Terus? Dipukulin rame-rame. Ya aduh ini aneh banget sih. Kagetnya begitu ya. Seberapa sering terlibat kayak gitu tuh selama pas baru pulang ke Bandung? 2-3 kali sih. Tapi biasanya setelah kejadian itu jadi temenan. Itu lucu juga kan, aneh ya. Karena ngelawan Mungkin ya. Dipukul, saya pukul balik, dipukulin rame-rame, saya juga mau mukulin balik lagi. Akhirnya semuanya jadi, ya udah habis itu tenan naon. Besoknya ketemu lagi, gitu. Lama-lama jadi temenan. Aneh ya. Aneh. Aneh. Oh, jadi lu tuh tipe yang pemberani berarti ya? Enggak juga, bukan pemberani sih. Nafsuan mungkin ya. Ya namanya remaja ya. Tapi kalau saya nggak terima, ya tiba-tiba dipukul. Mungkin tidak tahu juga ada yang namanya geng gitu. Ya kalau misalnya saya berbuat salah, saya dipukul sih mungkin mikir dulu. Ini mah ngomong pakai bahasa Sunda yang waktu itu saya nggak ngerti. Saya olo-olo lempangna, ini ngomong apa terus tiba-tiba dipukul, refleksnya kan pukul lagi gitu. Gitu aja sih waktu itu. Ya ada juga orang yang refleksnya dipukul kabur sih. Oh iya ya. Iya kan beda-beda. Iya. Ya mungkin. Kebiasaan refleks olahraganya gitu. Berarti nggak pernah menghadapi bulian selama remaja ya? Kayaknya enggak ya. Mungkin enggak. Mungkin ada yang mencoba membuli tapi sayanya tidak terasa dibully mungkin. Mungkin. Tapi pas pulang ke Indonesia bahasa Indonesia ngerti? Ngerti karena ibu bapak selama di Jepang
berbahasa Indonesia terus. Oh. Tapi yang membuat bingung di Bandung itu kan bahasa Sundanya. Ya, bahasa Sunda. Jadi butuh sekitar 1 tahun untuk bisa memahami apa yang dibicarakan. Tapi hanya 2 tahun supaya logatnya berubah. Langsung hilang logat Jepangnya. Iya, Langsung logat Bandung. Iya, betul. Berarti suka anime tuh gara-gara dari Jepang? Iya, salah satunya. Maksudnya komik lah, manga lebih sukanya manga komik. Kalau anime tuh ya ketersediaannya sangat ini ya berlimpah di Jepang. Setiap hari ada di TV gitu. Ya perbandingannya kalau sekarang di TV kita nggak bisa membandingkan acara TV hari ini dengan tahun 94 sama 94. Pilihannya cuman 3 stasiun, 4 stasiun. Yang memutar anime hanya Doraemon dan apalah Sesshomaru entah apa gitu ya. Nah kalau di Jepang setiap hari pasti ada anime. Anime favorit dari komik favorit. Apa itu? Kalau saya sukanya JoJo's Bizarre Adventure. Itu tentang apa itu? Ini JoJo itu tentang jadi ada sekumpulan orang yang bisa membuat apa ya semacam tenaga dalam, punya tenaga dalam, tapi tenaga dalamnya itu bisa dibentuk jadi wujud superhero gitu lah. Sebenarnya superhero aja sih. Cuman hebatnya ini komik dari tahun 80-an sampai sekarang masih ada. Dan masih ngikutin? Masih. Panjang-panjang ya, itu kayak apa? One Piece juga kan panjang ya? Katanya. Panjang. Ngikutin tapi? One Piece enggak, karena One Piece saya udah SMA atau kuliah ya baru muncul. Nah kalau JoJo tuh saya dari TK sampai saya kuliah masih ada. Dan ceritanya turun-temurun, nanti anaknya lanjut cucunya, ya terus aja. Nanti ponakannya gitu. Seru. Berarti suka Gundam juga gara-gara tinggal di Jepang segala macam gitu. Iya Gundam, tapi kalau Gundam sebenarnya kan awal munculnya tuh tahun 80 awal ya, 70 akhir 80. Anime film full gitu. Terus jadi berkembang dan jadi komoditi kayak Hello Kitty sebetulnya di Jepang tuh Gundam tuh. Dan mengeluarkan karakter-karakter yang kecilnya, 3D istilahnya. Jadi kalau manusia kan 8 kepala disusun vertikal itu proporsionalnya. Nah mereka ini membuat karakter yang 3D, 3 ukuran kepala gitu. Itu lucu banget, saya suka ngoleksi gitu. Itu nggak terlalu mahal atau sama aja mahal? Itu mah belinya cuman masukin koin 100 terus digaca gitu istilahnya. Oh, yang kayak dispenser gitu ya? Iya, yang diputar krek nanti keluar buka. Ya ternyata dapatnya ini. Iya. Bukan yang Gundam yang suka diwarna-warnain. Wah itu terlalu serius dan terlalu mahal itu. Hobi mahal. Kalau hobi musik pas di Jepang apa pas udah ke Bandung? Nah alasan membeli gitar itu karena waktu jadi 85 ya. 85 ke Jepang kan. Tahun 90 tuh pernah mudik. Dan maksudnya ke rumah saudara-saudara gitu. Di rumah sepupu saya ada studio musik. Ingat banget. Ada gitar listrik, saya diajarin main spin doctor. Tahun berapa sih? 91 kan? Iya, kira-kira 91-an. Iya. Dari situ pulang ke Indonesia, pulang ke Jepang. Aduh, pengen beli gitar. Itu lagu yang beda-beda. Princess. Ya itu. Jadi saya baru ingat itu riff gitar pertama yang saya pelajari. Spin Doctor. Terus pas ke Jepang beli nggak langsung beli. Iya langsung kalau nggak salah jadi gini, pulang pas lebaran. Berarti ada THR-an ya. Kumpulin. Kalau di Jepang THR-an itu di awal tahun tanggal 1. Kumpulin, dapatlah uang sekitar 35.000 yen.
Datang ke toko musik, ngelihat Gibson SG, nggak nyampe harganya, uangnya segini, jadinya beli gitar akustik. Oh, tapi Gitu. emang udah tertarik sama Gibson SG. Gibson SG. Dari mana itu tahu ada gitar seperti itu? Jadi sebetulnya pertamanya pengennya Flying V karena Lenny Kravitz Oke, Flying V. Flying V. Lenny Kravitz yang Are You Gonna Go My Way itu tahun berapa? 92 kan? 90-an. Iya kan? Ngeliat video klipnya ada adegan dia loncat tuh dari atas, terus jatuh, terus langsung ngelit. Itu gitar itu tuh. Karena bentuknya juga keren. Ya, keren. Datang ke toko gitar, ada gitarnya. Harganya mahal. Mereknya apa? Gibson. Gibson yang lain apa? Les Paul kayak ini kan si galingnya sah ngaran teh. Slash. Terus ada poster-posternya, terus ada ya itu ada gitar SG itu. Wah ini keren banget nih. Nah mahal juga, ya udah nggak nyampe. Disuruh milih gitar listrik yang terjangkau dengan 35.000 yen, saya nggak mau. Karena pengennya Gibson SG. Pengennya bentuk yang itu atau enggak yang begitu, yang segitiga. Jadi bukan karena ngelihat siapa ya Gibson SG itu, karena ngelihat bentuknya. Setelah melihat bentuknya, karena bentuknya. Tapi setelah itu bertemu lagi kan dengan Beatles, George Harrison pakai SG. Kemudian siapa lagi ya? Pulang ke Indonesia lah. Pulang ke Indonesia, The Cardigans pakai SG. Terus mulai dengerin apa lagi nih? Ya mulai dengerin Led Zeppelin, SG tapi 2 nek. Gitu. Ya itu. Bertemu lagi. Selalu si SG ini SG menghantui ini gitu. menghantui. Ya. Tapi gitar pertama, gitar akustik apa mereknya? Morris. Gitar pemula emang. Karena disarankan oleh yang jaga toko, belum bisa main gitar ya udah beli aja ini. Jangan mahal-mahal gitu. Ya berarti kecintaan lu sama Gibson SG itu dari pertama kali mau beli gitar ya? Iya. Ya tahun 90 awal itulah. Sekarang udah punya berapa SG? Oh. 5. Selain SG? Ini yang saya bawa, Jazzmaster. Jazzmaster. Iya. Udah nggak ada lagi. Cuma Gibson SG sama Jazzmaster. Iya. Kenapa Jazzmaster? Jazzmaster karena ini ya. Jazzmaster tuh yang pakai siapa ya? Waktu itu karena suka aja soundnya kalau Jazzmaster. Karena belinya baru-baru setelah The Sigit ngeluarin album 2 lah gitu. Nyari sound. Ternyata Jazzmaster, oh soundnya gini. Itu kebeli SG tahun berapa tuh akhirnya? SG Gibson? Iya. 2009 kayaknya. 2009? Ya, 2009-an ya. Itu pun bukan SG yang dimau. oh Bukan SG yang itu dimau. setelah keluar EP kan berarti kan 2009 kan? Setelah keluar album. Iya. Sebelumnya pakai gitar SG-nya SG KW lah. KW Jepang. Apa? Greco. Oh Greco. Kalau sekarang sih dianggap Greco. Dulu mah dulu- gak dianggap, dulu 500.000 belinya Oh, juga. Gitu. Jadi ya perjalanannya dari 92 ke 2009. Belasan tahun lah. itu setelah Visible Idea berarti ya? Setelah Visible Idea. Setelah manggung, akhirnya punya duit. Akhirnya punya duit. Akhirnya ada yang mau jual nih di bawah 10 juta. Gibson SG. Warna hitam. Tahun berapa? Tahun 99 kalau Oh nggak tahun salah. 99. Ya 9 juta tapi warna hitam ya. Ya udah deh. Emang pengennya warna apa? Warna merah, cherry red. Karena yang paling terkenal itu ya. Terkenal. bentuk. Kemudian juga kan yang pakai SG almarhum Eben, Ricky. Terus siapa lagi yang ya saya ya. Terus siapa lagi, ada satu lagi lah yang SG melulu gitu. Iya. Nah saya sama Ricky beda Apa SG-nya. Kalau Ricky SG-nya pickguardnya yang bagian hitamnya itu menutup bodinya tuh luas. Kalau saya hanya setengah. Itu apa bedanya di sisi soundnya? Nggak tahu. Oh ya, itu bedanya tuh beda tahun rilisan. Jadi
tipe yang saya suka adalah tipe originalnya. Oh. Pemilihan kayu, Mm-mm. cara menempelkan kayu dengan bodinya, titiknya di mana, cara menempelkan kayu di body itu 2 lapis kah atau beginikah, itu yang mempengaruhi sound. Sama pick up. Kalau yang punya Ricky beda itu cara Iya, nempelnya tuh. cara nempelnya beda, lebih tebal bodinya, soundnya lebih heavy. Makanya seringai. Iya. Makanya The Sigit sedikit lebih enteng daripada musik seringai soundnya. Begitulah kira-kira. Si Greco itu masih ada? Masih ada tapi udah patah. Jadi saya pernah manggung sambil suka joget-joget gitu kan. Tapi lantainya akrilik Oh, dan hujan. jatuh. Tapi ke depan. Apa bahasanya ya? Tikus ruk. Tikus ruk ya. Kalau Tisoladat ke belakang kan. Ya. Saya tikus ruk dia. Yang menahan adalah gitar kan. Oh. Jadi ada bagian yang patah-patah retaknya gitu di bodinya untungnya. Tapi enggak pas lagi main tiba-tiba patah terus mati gitar. Enggak. Itu mah Otong suka mata-matahin. Iya. Tapi kan disambung lagi sama dia. Disambung lagi sama dia. Buat besok dibanting lagi. Kalau saya, nggak bisa dipakai lagi nih. Karena jadi retaknya di body dan nggak bisa nahan parts-parts yang ada di body. Jadi ngeloyor aja gitu jadinya. Akhirnya terpaksa itu beli itu. Ngeband tuh umur berapa pertama kali beneran ada band yang... Beneran ngeband? Iya. Beneran ngeband ya. Yang ngeband mah dari SMP sih pas pulang. Dari Jepang itu? Sama teman-teman seangkatan? Sama-sama seangkatan sama gitarisnya Nine Ball. Oh, siapa? Ica Nine Ball. Bawain apa? Bawain Smashing Pumpkins, iya. Bush, iya. Apa lagi ya? Fate No More, iya. Pokoknya segala macam. Segala macam. Terus habis itu masuk SMA baru bikin bandnya sama Adit, sama Acil. Fari Belum, Fari waktu SMA nggak ngeband. Ngebandnya baru kelas 3 akhir. Tapi satu SMA semua itu? Acil beda SMA sebetulnya. Tapi satu SMP. Oh, kayak gitulah. Adit sama Fari satu SMA. Ya, Adit saya, Fari satu SMA. Berarti udah temenan dari sejak SMP ya? Iya, betul. Sampai kelas 1 sama Adit. Kelas 2 sama Acil. SMA kelas 1 sama Fari. Kenapa cocok sama mereka itu waktu remaja? Karena ini ya. Bener yang walaupun ya tadi kan cerita nih kalau di Indonesia tuh kalau orang suka cerita gitu. Nah Adit juga gitu tuh. Oh kamu suka main gitar, oh kamu suka Lenny Kravitz, oh kamu suka Green Day, ayo main ke rumah saya ada drum bro. Ya sedikit mamer tapi ya itu kan cara berteman kan salah satunya saya punya ini, yuk main yuk gitu. Nah itu Adit gitu. Dan Adit juga begitu ke Acil. Oh. Ini udah drama yuk main yuk. Lu masih di studio yuk main yuk. Gitu ya. Ya udah jadinya jadi main terus karena ketertarikannya sama-sama suka basket, sama-sama suka musik. Skateboard pada awalnya Adit. Fari juga skateboard. Yang bikin klop sama mereka bahkan maksudnya main juga belum tentu nyambung. Tapi kenapa klop sama mereka? Kalau sekarang mah kalau udah waktu ya. Sebenarnya kalau klop, selalu klop juga enggak lah. Kalau main musik justru enggak klop. Karena gimana ya, kalau udah jadi band justru enggak klop. Tapi kalau menyukai sebuah band, sebuah musik, itu yang klop gitu. Kalau giliran berkarya enggak semudah itu kan. Enggak. Maunya ini, maunya itu, maunya ini. Dulu beda-beda. gimana? Kenapa? Yang menyatukan kalian band apa? Yang menyatukan kita sih ya itu tadi. The Clash dan The Stooges, Led Zeppelin, Wu-Tang Clan, Cypress Hill, apalagi Beastie Boys. Itu semua kita pergi bareng-bareng mau nongkrong apa.
Di mobil nyetel itu ya semua menikmati itu gitu. Terus Karena- ngobrolin itu. satu Nongkrong selera. ngobrolin. Tapi giliran mainin musiknya kan dua hal yang berbeda. Menikmati bersama dan Iya. bekerja bersama memikirkan membuat sesuatu tuh dua hal yang berbeda. Gimana? Pada akhirnya ya kasarnya gini, anak SMA, anak kuliah, sesering apa sih debat gitu. Kita tuh udah mengalami perdebatan sejak SMA. Ini begini. Enggak, memang bagusnya begini gitu. Perdebatan soal aransemen. Iya, perdebatan ini loh, artistik gitu. Bagusnya gini lagi, bagusnya gitu. Aduh, bagusnya gini loh, bla bla bla. Makanya kesini tuh udah debat mah udah biasa gitu. Karena dari awal pun Emang debat mulu gitu. enggak jelek lo mainnya gitu. Yang paling ngotot siapa? Semua ngotot. Semua ngotot. Semua mempertahankan yang ide menurut dia bagus dan mencoba menyampaikan apa yang membuat sesuatu ini bagus menurut dia gitu. Solusinya gimana? Kalau ada satu orang ngotot sementara yang lain merasa nggak cocok gimana? Solusinya selalu harus dengerin aja sih. Kalau misalnya dia ngotot, apa yang dia ngotot? Kenapa sih pengen begini? Coba didengerin. Coba dipahami aja gitu. Ya resikonya butuh waktu. Gak akan bisa ngerti langsung kan. Makin sini apalagi udah makin tua makin aneh mikirnya kan. Makin gitu. Itu sebabnya kalian lama bikin album ya? Iya itu salah satunya. Jadi selalu proses berpikirnya tuh apa ya? Gak satu sumbu kan. 4 sumbu. Nah itu yang bikin, nah saya punya ide gini udah bagus banget deh. Nanti ada yang komen dari sini, tapi kayaknya bagian itunya enggak deh. Karena udah biasa berdiskusi dan berdebat, opini ini selalu didengar. Itu yang bikin, oh iya juga ya. Tapi jadinya malah nggak jalan. Nah, bukan gak jalan, lama. Lama, tapi dikala jadi 90% deh. Oh ya, puas deh, cukup. Suka. Soalnya terakhir di turn itu 2013. Iya, hampir 10 tahun yang lalu. Kemarin cuma single kan? Iya. Another Day itu single doang kan? Single doang. Iya. Iya kan? Karena ini juga saya sama Fari, ya emang terutama kalau bikin lagu saya sama Fari. Oh yang Banyak biasa. Udah mulai berbeda jalan berpikirnya, ketertarikannya kan. Nggak yang searah lagi. Saya suka ini, dia pasti suka, udah belum tentu. Gitu. Jadinya satu kemungkinan adalah beda visi. Tapi kemungkinan lain adalah pengembangan visi. Jadi ada satu hal yang menarik, Fari tuh dari dulu ngulik fotografi dan sinematografi. Dia tuh kalau iseng tuh bikin video, fotografi, terus bikin film-film buat dirinya dia sendiri gitu. Sedangkan ya saya penikmat film juga, tapi kalau untuk memikirkan membuat enggak gitu. Nah, seiring berjalannya si proses mau bikin album baru setelah Deterrent ini, keragaman ketertarikan karya yang udah bukan melulu musik, ini yang membuat kita jadi ngehayal bahwa ini album berikutnya pengen lebih bagus, kan semua band pengen lebih bagus. Yang tadinya pengen bikin album yang lebih bagus dari Deterrent sebagai satu tujuan, berkembang jadi bagus, definisi bagusnya jadi terlalu besar. Emang sekarang seleranya gimana yang bedanya antara lu dan Fari tuh? Misalnya apa? Kalau dulu gimana, sekarang gimana? Kalau Fari sekarang lebih suka yang dinamis musiknya, nggak mau yang up tempo terus. Dan ini tuh ya misalnya kayak kalau bikin lagu harus ada emosinya gitu. Udah kayak bikin musik klasik deh gitu. Tapi sekarang saya ngerti, oh iya
Betul, saya juga mau itu dari dulu. Cuman anggaplah kita mulai ngulik album baru tuh 2015. Saya bikin lagu ada kali udah 30 dari 2015 sampai sekarang. Tapi karena Fahri ya itu tadi udah nggak gitu musiknya, udah nggak kencang-kencang lagi. Jadi dibuang lah lagu, bukan dibuang maksudnya Disuruh disimpan dulu aja. Ulik lagi deh. Kenapa nggak dia yang ngasih coba aransemen ulang misalnya? Oh dari lagu. Nah, gini jadi saya bikin, dia ngomenin. Dia bikin, saya komenin juga. Bolak-balik. Tapi dari situ ya pada akhirnya Another Day. Kalau nggak mengalami itu, Another Day nggak begitu bentuk lagunya. Itu berarti Another Day berapa tahun tuh? Cuma satu single aja? Sebetulnya yang dirilis ya. Iya. Yang dikulik ada sekitar 12. Cuman ya nggak tahu orang lain denger Another Day gimana nih gitu. Yang dikulik 12? Ada 12. 12 versi Another Day? Oh enggak. Oh 12 lagu lain? 12 lagu, tapi Another Day pun ada 4 versi apa 5 versi. 4 deh. Another Day dari siapa awalnya? Another Day dari Fahri. Dari Fahri sama saya dikomentarin, diulik lagi. Saya ulik juga. Gitu loh, jadi ada Fahri ngirim ke saya Hmm. komentarin. Nanti dia ngulik. Tapi yang dia kirim saya kulik juga. lagi. Jadi udah ada 3 versi kan. Nanti dia malah, ini gua udah bikin. Lu bikin juga gitu. Iya. Terus diketemuin, dimainin. Akhirnya dia udah dipuzzling gini. Maunya begini saya. Maunya harus ada dinamika lagunya. Ada ceritanya, ada intronya. Ini gini. Semakin rumit cara berpikirnya berarti ya? Iya. Waktu Visible Idea kan simple aja tuh. Super simple. Super simple banget. Lagunya to the point kan. Point. Itu penyebab berkembangnya kalian tuh karena sudah punya duit buat beli banyak alat apa karena kemampuan musikalitasnya? Ya sebetulnya mah pilihan masing-masing band. Semua band punya pilihan untuk mau jadi kayak AC/DC kah? Seumur hidup begitu terus. Atau mau kayak Beatles. Iya. Berubah terus. Kan maunya kayak Beatles saya mah. Betul juga, makanya harus ngulik. Beatles yang membuat ada psychedelic rock dan progressive rock. Jadinya ya udah jalan saya mah emang kesini bukan AC/DC. Memang The Sigit mah diniatkannya supaya berkembang musiknya ya. Iya. Meskipun itu harus nanti jauh dari musik awal ketika The Sigit pertama dikenal. Ya tetap apapun aliran musiknya, kalau saya sih asalkan jujur dimaininnya, nggak akan ya yang saya pelajari dari Beatles gitu. Mau ballad, mau rock, mau ngeblues, tetap aja Beatles. Saya percaya bisa membuat hal seperti itu, walaupun tidak mudah dan tidak cepat. Kalau ngelihat ke belakang apalagi zaman EP itu yang kaset terus apa yang terlintas atau penilaian lu sekarang mendengarkan karya zaman dulu tuh gimana tuh? Zaman masih awal. Ya enggak. Apa ya? Wayahna gitu kali ya. Maksudnya ya gitu. Umur 19, 20 gitu kan. 20, 21 lah. Apa yang diomongin ya sekitaran apa yang ada di pikiran itu tadi. Apa yang dianggap keren pada saat itu. Apa yang saya anggap keren pada saat itu. Yang mana teriak-teriak, marah-marah. Kalau sekarang lebih kalem. Kalau sekarang kan ya kasarnya mah gini lah. Anak SMA bisa nilai apa ya, keindahan dari sebuah susah deh ngasih analoginya. Karena gak sama setiap orang. Cuman ya gitu. Apa yang bisa dinikmati kadang ada umurnya gitu kan. Ya. Sampai sekarang saya bisa nikmatin The Stooges tapi
cara menikmatinya tuh udah bukan kayak waktu dulu. Yang kalau dengerin I Wanna Be Your Dog Harus ini. harus headbang. Tapi masih ding. Tapi nggak tahu juga Cuman emang kalau mainin kayak gitu tuh kayak, atau enggak gini lah. Udah bikin lagu kayak Black M. Nggak akan bikin lagi kayak lagu Black M. Kalau ada orang mana lagu barunya kok nggak kayak Black M? Ya udah ini Black M aja kamu dengerin. Karena sekarang amplinya udah orange. Orange gitu amplinya udah nggak black. Betul. Ini ngomong-ngomong yang keren, ada yang keren nih. Merchandise-nya Podcast Naik Kelas. Silakan beli di e-commerce yang ada di sini nih ya. Ya, Situ. ya itu. Ini kita apa sih gimmick ya, gimmick. Dikasih cue dari tadi, gimmick. Oke. Biasa. Nah ini gimmicknya ngapain sih tadi bentar. Oh ya karena Rekti ini suka basket, jadi saya mau kasih gambar pemain basket, dikasih setengahnya aja, nanti Rekti nebak siapa itu dia. Oke. Soalnya gua nggak tahu nih siapa. Cuma satu yang tahu. Ini siapa? Dominic Wilkins. Bener. Iya ini dia. Saya nggak tahu ini Dominic Wilkins atau bukan. Iya ya. Dominic Wilkins. Terus ini? Julius Irving. Dr. J. Iya. Betul. Oh iya. Oh, langsung kelihatan ini mah. Kobe Bryant. Oh iya kalau ini gue tahu karena sering kemarin meninggal ya. Apa? Ya Oh, meninggal. iya kan yang meninggal kan. Ya. Kalau ini mah udah pasti. Michael Jordan udah pasti. Ya, ini mah gue juga tahu dulu waktu SMA banyak. Terlalu gampang nih kayaknya. Iya, Begitu. kayaknya terlalu Gimana gampang. sih ini? Vince Carter. Iya ya ini ya. Iya. Iya. Ya inilah benar ternyata. Boleh tepuk tangan dulu. Terima kasih. Emang basket dari kelas berapa? Dari SD. Gara-gara? Gara-gara komik Slam Dunk. Oh dari komik juga. Jadi apa ngelihat itu jadi pengen seperti yang di komik atau gimana? Iya pengen seperti Sakuragi. Rukawa. Kan keren ya Rukawa. Nggak baca ya dulu ya? Enggak baca. Jadi ada, kalau di komik Slam Dunk itu ada tokoh yang bego gak bisa apa-apa. Tapi secara fisiknya mumpuni. Powernya kuat. Ini ada satu yang Rukawa namanya. Skillnya jago. Fisiknya juga oke. Tapi dia belum bisa jadi top player kalau dilihat dari scope nasional. Gitulah. Tapi lu jago gak main basket? Enggak. Nah itu tadi ini. Kayak tadi saya mau ngasih analogi. Anak remaja menikmati basket dengan anak bapak-bapak kita 40-an menikmati basket itu tuh dua hal yang berbeda. Gitu. Apa bedanya? Kalau anak remaja masih punya potensi dan kesempatan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Malah justru itu yang dikejar. Fisiknya dulu. Kalau udah bapak-bapak, nggak mungkin lah. Jadinya strateginya dulu. Banyak mikirnya. Gitu. Nah itu pun udah Sigit. Jadi udah bapak-bapak. Jadi udah nggak mungkin bikin musik yang karir oriented. Kenapa? Ya nggak tahu ya. Udah bukan lagi ngejar mimpi kan. Bukan, walaupun memang awalnya juga bukan pengen bikin band supaya terkenal. Tapi pengen bisa jadi band yang bisa tur keliling dunia gitu. Tapi sebuah ambisi seperti itu tuh semacam mendistraksi karya. Proses berkarya gitu. Karena ambisinya itu membuat karyanya agak tidak murni. Menurut saya. Ini usia ini sudah sadar diri. Kayaknya keliling dunia gak mungkin deh. Udah aja bikin lagu aja yang bagus menurut kita deh. Jadi sekarang mah motivasinya bikin karya bagus aja. Ya. Udah nggak ada ambisi menjadi band yang lebih besar lagi di luar negeri gitu. Ya apalagi pokoknya band rock paling edan mah ada Sigit. Dari dulu juga nggak ada. Nggak ada. Tapi kan suka ada dulu kan. Iya. Si Eta mah alusan band orang lah. Gitu ya.
Sekarang mah udah bodo amat ya. Iyalah. Iya. Ya kenal juga, teman juga ya. Mau jelek mau bagus yang penting kenal teman. Di umur berapa itu berhenti seperti itu tuh? Kayaknya 5 tahun belakangan deh. Kayak udah temenan sama siapapun. Kalau dulu kan kayak main band kalau gontok-gontokan tuh sampai bisa musuhan gitu kan. Siapa ya? Ada lah. Pokoknya sampai jadi berita gitu. Di ranah independen pun ada ya. Dulu mah ada semangat ingin lebih keren dari band itu gitu. Ya. Kalau sekarang ya misalnya kayak ngelihat ini band sukses tapi lagunya jelek, ya udahlah rezeki dia. Gitu. Dulu mah enggak. Kalau enggak, apa ini jelek gini band? Udah nak aing nu di ditu teh. Gitu kan. Sekarang mah udah enggak ada lah pikiran-pikiran lebih keren The Sigit kok gitu. Enggak ada, lebih kayak oh ya rezekinya bagus ya. Ya udah ngerjain hal lain. Matiin. Oh enggak, sekarang begini handphone ya. Wah rezekinya bagus nih orang. Aduh. Tapi kan kalian sempat ya tur di Australia, terus main di luar negeri. Itu waktu itu sempat ada ini enggak? Wah kayaknya cerah nih, kita bakal jadi band besar. Harapan kosong ya. Main di South by Southwest. Wah. Tanah Amerika. Enggak. Ternyata enggak semudah itu. Maksudnya Indonesia aja belum tamat. Amerika yang penduduknya 2 kali lebih banyak dari kita gitu. Sulit lah. Malahan sekarang mikirnya kenapa enggak Eropa ya waktu itu Kayaknya lebih mudah gitu. Lebih mudah ya. Bisa sekali bikin bisa keliling. Ini mau ke Amerika sekali bikin bolak-balik 2 tahun sekali dapatnya. Ampun. Jadi waktu tur di Australia pun yang berapa kota itu nggak membangkitkan harapan bahwa kayaknya kita bisa nih. Masalahnya ngobrol sama band Australia pun band Australia ngejarnya keluar Australia gitu. Jadi saya ngapain ke Australia gitu. Kayak curhat gitu band-bandnya tuh kayak, gitu. Ya kita nih nyari modal nih mau tur Eropa. Lah tur Eropa? Iya. Di Australia mah kalau mau hidup main band mah harus keluar kali. Oh iya ya AC/DC keluar. Iya juga ya. Siapa lagi Australia? Silverchair. Iya ya. Nyanyi ngapain ke Australia gue ya. Jadi kayak udah tuh salah gitu. Salah harusnya langsung ke Eropa aja. Makanya benar speaker first tuh langsung ke London ya. London. Menitinya di sana. Iya, rezekinya bagus. Musiknya bagus. Setelah diganti sama iya. Jangan gibah. Iya. Enggak kan enggak ngomongin orang. Enggak ya. Ngomongin bagus orang. Iya. Tapi sekarang banyak ya. Maksudnya makin banyak band Indonesia yang didukung ya. Maksudnya banyak sponsor, pemerintah juga mendukung. Bandnya juga mau gitu. Iya. Ke tur ke luar negeri atau mengadu nasib. Dulu mah ya asa kayak di... Iya. Lebih baik lah sekarang industrinya. Jadi saya lebih pengen mendukung aja gitu, mendukung. Karena saya ngerasain apa yang mereka-mereka sekarang pengen nyoba. Dulu gitu ya. Iya. Susah loh. Iya. Atau jangan-jangan itu juga salah satu penyebab album ya santai aja gitu. Karena udah gak ada lagi ambisi yang dikejar ya. Ya jadi gimana ya, kalau ambisi, saya suka ada pertanyaan gini. Kenapa sih band berlomba-lomba bikin album banyak? Mikirin ya, bertanya-tanya mikirin. Kenapa setiap tahun harus bikin album? Ada alasan apa di balik itu? Alasannya kan kewajiban. Kewajiban dari label. Label butuh apa? Butuh produk. Produknya untuk mendapatkan uang. Jadi alasan kebiasaan merilis album banyak itu alasan ekonomi ternyata selama ini. Bukan alasan berkarya. Gitu. Jadi kalau misalnya, ya ini mah bisa dibilang alasan pembenaran. Tapi saya menyimpulkannya itu. Kalau misalnya asal rilis,
Saya juga bisa Bisa setiap tahun. setiap tahun. Ya maksudnya ditargetin gitu. Iya. Tapi apa pasti nggak puas. Dan itu tuh pun terjadi di Hertz Dyslexia itu. Iya. Itu hal yang album yang sebenarnya saya nggak puas. Tapi dirilis. Kenapa? Ya nggak puas aja. Memang belum matang menurut saya aja. Pantesan beda sendiri ya warnanya kayaknya. Warnanya memang tujuannya mau eksperimen gitu. Tapi kan harus disimpulkan dulu eksperimennya berhasil atau enggak. Ini sebelum disimpulkan udah langsung dilempar gitu. Dulu si label yang minta buru-buru dirilis. Enggak juga, tapi sayanya tuh masih punya mindset itu. Ya umur 20-an masih wah harus berkarya rajin gitu. Ngeluarin album minimal setahun sekali setahun sekali ideal 2 tahun sekali lah minimal. Berarti kan dari Visible Idea 2007, Hertz Dyslexia 2009 kan 2 tahun. Ternyata sesuatu yang dipaksakan secara berkarya lebih gak enak daripada gak punya duit. Karena gak sereg ya dengan hasilnya. Malu gak? Ya sedikit. Lebih bukan gak punya ini. Mengakui karya itu sebagai hasil punya kita. Kalau malu kan lebih. Ya misalnya malu untuk mengakui hal yang kita buat gitu. Itu yang gak mau sih. Tapi kalau misalnya dikasih kesempatan buat menghapus yang dikerjakan, apakah itu salah satunya gitu? Merilis Hertz Dyslexia itu? Lebih ke merekam ulang mungkin. Karena ada beberapa ya. Jadi kasarnya gini, kenapa jadi EP? Karena yang saya suka hanya beberapa lagu. Yang saya nggak suka, mending saya buang aja. Gitu. Yang mana yang nggak suka? Nah, saya juga lupa ya. Tapi yang saya suka tuh ada yang lagunya direkam dulu lagunya, terus di reverse diputar balik, baru direkam vokalnya. Oh. Itu yang saya suka secara konsep. Ya emang karena pengen bikin album eksperimental ya. Padahal baru album kedua loh ceritanya. Iya. Baru album kedua udah mau eksperimental. Apa sih yang dikejar dulu? So keren aja. Eksperimental. Tapi masih suka ada yang dibawain dari album itu, Hertz Dyslexia itu? Ada up and down. Tapi yang agak eksperimentalnya tuh justru gak pernah dibawain karena mungkin kalau sekarang mungkin masuk akal kali ya. Kalau dulu mah bawain deh, yang nonton bengong. Karena belum siap dari Visible Idea yang to the point, tiba-tiba langsung serumit itu. Mungkin. Karena yang saya rasain di Dater juga begitu. Dater dari 2013. Salah satu yang membuat The Sigit, menurut saya ini ya, salah satu yang membuat The Sigit gak ada album tapi manggung terus adalah orang baru ngerti, baru bisa menikmati, bukan ngerti ya, kalau ngerti kesannya kita ngajarin. Baru bisa nikmatin si Dater 2015, 16, 17. Baru, oh ternyata enak ya gitu. Baru oh ini maksudnya. Bukannya so visioner tapi emang gak enakan mungkin dulu pada saat itu orang ngedengernya gak enakan 2013 teh walaupun Rolling Stone bilang album terbaik tuh. Batur teh apa sih mau jadi gini deh Sigit gitu. Ya mungkin shock juga kali karena dari yang simple to the point tiba-tiba ke serumit itu jadi orang gak terbiasa apresiasinya susah. Iya. Padahal udah dikasih waktu 7 tahun. Jadi sekarang kita kasih waktu 10 tahun. Dan belakangan lu kan suka ngajak additional. Iya, Absar. Karena apa? Lu lebih jarang bermain gitar sambil bernyanyi? Karena nambah instrumen sih. Ya salah satunya yang diinginkan Fahri adalah memperkaya spektrum suara gitu. Jadi gak pengen gitar mulu, gak pengen up tempo terus, dupak. Jajet. Jadi pengen yang dikorbankan lu, jadi udah jangan terlalu banyak bermain gitar. Iya. Gantian sama Fahri. Kadang-kadang dia juga main. Tapi kemarin patah ceklingkingnya jadi beberapa kali manggung. Wah sibuk sorangan gitu. Mencet ini mencet itu nyanyi ya. Ya gitulah. Tapi seru, saya suka menikmati gitu.
mempelajari alat baru, instrumen baru. Yang tadinya ya kan suka di Purple ya pengen dong. Iya. Pengen bisa kayak John Lord dong. Pada akhirnya ya terlaksana karena keterpaksaan harus belajar. Kalau enggak mah nggak akan nyoba ngulik organ. Emang sebelumnya nggak menguasai itu? Nggak menguasai. Jadi dari dulu gitar doang instrumen tuh? Gitar doang. Kemudian Detern juga belum bisa main organ. Baru 5 tahun belakangan belajar. Belajar karena kebutuhan di panggung? Iya betul. Karena kalau pakai additional nggak keren? Kalau ini ada obrolannya sih, kalau mau additional pengennya yang emang penampilannya sesuai sama kita gitu. Iya. Ya. Makanya absar, gondrong-gondrong kurus-kurus gitu. Begitu. Cuman kalau misalnya ada pemain keyboard yang bentuknya kayak Absar ya mungkin mau kita hire juga. Jarang loh pemain keyboard jago dan dananya emang 70s gitu. Jarang banget. Abadi Susman. Oh itu mah asli 70-an itu mah. Kalian mau pakai Cut Bray itu dari tahun berapa ya kan? Kayaknya itu kan apa itu sesuai dengan konsep album? Nah 70-an mulai 2013 sih ya. 13-14. Tapi ketersediaan lah sebetulnya. Apaan ketersediaan? Gak ada yang jual Cut Bray teh. Pada akhirnya bikin sendiri gitu. Maksimalkan bootcut. Iya. Bootcut juga udah jarang. Jarang. Akhirnya bikin sendiri. Fahri bikin sendiri. Bikin clothing line sendiri yang Cut Bray. Itu kita rame-rame pakai gitu. Pokoknya mah yang penting kita membuat apa yang kita mau kan. Mau musik, mau pakaian gitu. Ya nggak ada yang pengennya Cut Bray tapi adanya bootcut. Ya udah jahit sendiri aja Cut Bray segede gini kan Fahri bikin mah. Iya itu. Iya. Bray banget sih. Bray banget iya. Sekarang rame jadi meme ya udah apa. Dan penggemar kalian pun ngikutin ya Insurgent Army pun pas sebelakangan kan setelah kalian Cut Bray pada pakai Cut Bray juga. Lumayan ada beberapa. Ya emang banyak sih di DM juga Kang beli celananya di mana. Ya Fahri yang bikin itu. Tapi ya Fahrinya udah gak bikin lagi. Harusnya dijadiin bisnis tuh. Iya sih. Nanti dikirim ya. Enggak dipakai. Enggak dipakai. Ya udah kaos aja kirim ini. Muner itu karena kejenuhan di Sigit atau karena apa? Sebetulnya mah jenuh sih enggak. Refreshing ya, refreshing. Karena jadi Muner itu sebenarnya berawal dari Absar dan The Slave. Band yang dulu ngerekam album pertama mereka. Persis setelah The Sigit ngerekam Detern di studio itu. Di studio yang sama? Jadi mah kayak alatnya The Sigit. Oh. Terus saya meroduserin gitu jadinya. Udah rekam. Dalam proses perekamannya itu saya paling nyambung sama Absar. Ini kan anak-anak skateboard semua yang main band. Jadi emang kenalnya di lingkungan skateboard. Akhirnya mereka bandnya pengen direkamin, terus ya udah saya rekamin. Tapi saya cocoknya sama si Absar. Akhirnya si bandnya bubar, tapi Absar masih pengen main band. Terus sering kalau nongkrong, nih saya bikin riff kayak gini bagus nggak Pak? Gini gitu. Bagus. Ya udahlah, sinilah saya isiin aja bassnya gitu. Ya udah dimainin. Kayaknya pakai drumnya bagus nih. Tama aja lah. Latihan aja iseng. Ya refreshing. Bagus juga ya. Iya ya. Pakai vokalis apa? Iya. Saya nggak mau nyanyi tapi udah vokalis cewek aja. Biar beda. Saya pengen banget emang bikin band kayak Cardigans gitu. Tapi kan ini bukan Cardigans. Iya makanya ya. Cuma maksudnya vokalis cewek. Suara cewek itu emang hal yang berbeda. Yang gak akan mungkin bisa dihasilin sama ini laki-laki gitu. Ya Lucinta Luna juga ada suara bohong itu mah. Saya juga kedengeran gitu mah bukan suara perempuan ini laki-laki gitu.
Kayaknya satu Indonesia sudah memaklumi. Iya, sebelum ini ramai. Iya. Gitu. Oh jadi gara-gara itu tuh nggak sengaja sebetulnya. Sebetulnya nggak sengaja, ya maksudnya terjadi begitu saja di lingkungan yang keseharian saya waktu itu, skateboard. Apa yang didapatkan di Munir yang tidak didapatkan di Sigit? Yang didapatkan di Bunner adalah ke ini ya, apa ya? Ya tadi sempat yang kalau sama Munir mah nggak usah mandi, nggak usah apa, semacam hajar bleh tanpa beban gitu. Mungkin karena saya nggak perlu memposisikan diri sebagai frontman kali, karena selalu Absar dan Sheila. Saya hanya pengisi aja, Pemain bass. pemain bass. Jadi saya lebih jenaka gitu. Kalau di Munir agak merasa lebih, udahlah salah juga nggak apa-apa, nggak perfeksionis sama sekali. Dan bikin lagu pun nggak berdebat sama kayak di Sigit sama Fahri. Enggak, karena lagunya udah beres duluan sama Absar. Saya cuman, butuh kata-katanya ya. Nadanya kayak gimana? Absar udah ada ide nadanya juga. Begini nadanya gini-gini. Oh, yaudah masukin lah kata ini, kata itu, kata ini. Udah. Berarti Shell. lebih enteng kalau di Munir tuh secara proses. Iya, lebih apa? Effortnya sedikit, tapi hasilnya maksimal gitu kali. Waktu keluar album itu kira nggak bakal bagus respon orang? Nggak mikirin sih, nggak mikirin respon. Karena secara ngebandnya emang kayak effort minimum. Makanya saya kayak, ini bisa jadiin kesempatan untuk ngulik sebetulnya. Makanya pas udah direkam, saya mixing sendiri aja deh. Saya aja yang mixing. Oh, emang mengajukan diri udah di mixing sendiri? Ya Absarnya mau ya udah saya mixing. Jadi basis sekaligus produser musik ya? Ya, jadi kayak hal baru lagi kan. Refreshingnya selain karena refreshing dari rutinitas iklimnya The Sigit, tapi juga tugas saya di sini baru gitu. Saya memang menempatkan diri sebagai orang yang memperhatikan proses pembuatannya, bukan orang yang jadi membuatnya. Gitu. Apa rasanya jadi produser? Seru-seru aja sih. Dua hal yang berbeda ya. Kalau produser tuh lebih nggak capek justru, tapi kayaknya lebih nggak mumet gitu. Kalau bikin lagu tuh mumet emang, mumet banget. Kalau produser tuh cuman tinggal bagusnya gini nih. Oh kan bagus. Cobain gini deh. Oh iya bagus bener. Gitu kayak apa ya? Lebih apa saya juga nggak bisa nemu kata-katanya nih. Cuma ya itu. Tinggal gambarannya. mengarahkan. Tinggal mengarahkan apa yang sudah bagus. Yang sama Mocha juga yang This to Shall Pass itu produser bukan? Disebut produser nggak ya? Kalau Rico mengakui saya sebagai produser boleh. There's a light at the end of the tunnel. Iya. There's a light. Iya. Itu lebih ke gini sih. Awalnya Rico najakin, kamu nyanyi di lagu ini mau? Mau. Ya udah, saya kirim filenya. Kamu tinggal isi vokalnya. Saya dengerin aja. Sebelum take vokal saya dengerin lama. Akhirnya saya WhatsApp Rico, kok sound gitarnya pengen ganti gini gitu, bassnya gini, drumnya gini gitu. Terus Rico-nya bilang, ya udah kamu rekam lagi aja sendiri. Ya udah saya rekam sendiri semua, saya mix sendiri gitu. Terus kirim kok, ini hasilnya. Oh ya udah bagus. Gitu. Jadi di lagu itu bukan anak-anak Mocha yang ngisi? Jadi yang gitar Rico ada, tapi saya ngisi gitar. Bassnya Toma saya yang main. Bukan Toma yang main? Tapi ada part-part tertentu yang ada bagian Toma. Cuman pokoknya saya rekam ulang, ada beberapa. Drumnya masih Indra, vokalnya masih Arina.
Terus saya mix, udah di mix. Terus Nah si kayak Riko, gini pengennya saya tuh kayak gini soundnya kok. Maksud saya tuh gini loh. Proses untuk menyampaikan bahwa sound Mocha yang yang ada di dalam benak saya itu begini. Itu saya mixing dulu gitu. terus dia menerima. Menerima, oh bagus saya suka. Masukin albumnya, oke siap. Si Mocha nggak ngajakin buat produserin satu album. Nggak tahu belum. Tapi saya juga belum secara teknisnya kan belum hatam ya. Itu masih ya buah hasil belajar 5 tahun 6 tahun belakangan aja kan belum. Memang pengennya tuh pengen belajar beneran gitu, pengen Jadi sekolah produser lagi, beneran. sekolah engineering lagi gitu. Tapi belum ada kesempatan. Tapi ada nggak yang kira-kira pengen banget nih produserin band ini karena suka sama musiknya? Si John KPR Iya, kelompok penerbang roket. bikin side project namanya Ali. Ali. Musiknya kayak disebutnya Habibi Funk. Jadi musik disco tapi orang Arab gitu. Musik diskonya orang Arab saya Habibi pengen. Funk. Itu salah satu yang pengen saya mix. Tapi beberapa emang saya deketin sih. Kalau saya suka tuh langsung mau gak saya rekamin gitu. Siapa misalnya? John Castella kemarin. Ah. Teman main basket yang ternyata dia jadi penyanyi. Bikin lagu judulnya apa ya? Pengantar Bambu. Gitu. Ya saya dari dulu ngomong saya rekamin lah ayo saya rekamin. Gitu. Sambil main basket. Ya ini terjadi gitu direkamin. Saya ngisi bass lagi sambil mixing. Seru, sesuatu yang baru. Seperti baru menemukan instrumen baru. Gitu. Kalau sesuatu yang baru itu lirik bahasa Indonesia ada nggak rencana buat The Sigit biar jadi sesuatu yang baru? Oh, Ada rencana. Cuman ya itu ya unsur permasalahannya kan bukan melulu membuat bahasa Indonesianya. Tapi menyanyikannya. Susah emang. Menyanyikan bahasa Indonesia yang saya ciptakan sendiri atau Farid ciptakan sendiri menjadi enak. Itu susah. Yang mudah adalah membuat bahasa Indonesia, lirik bahasa Indonesia tanpa harus mikir berat-berat. Ya kalau misalnya bersama Farid kan mikirnya berat-berat. Kalau sama Munir gak berat-berat. Tanpa harus mikir berat-berat. Yang penting secara lagam, secara vokal dan konsonan sesuai dengan nada musiknya. Asal comot masukin tapi bermakna, bisa dimaknai. Sudah cukup, itu Munar dan dinyanyikan oleh Sheila. Baru sampai di Muna. Iya. Kalau buat diri sendiri belum. Kalau buat diri sendiri, ya itu tidak semudah nyanyi Sheila, gitu nggak bisa gitu loh. Aduh, nyanyinya gimana ya gitu. Belum lagi kalau di belakang ditemenin Farid kan. Belum pede lah. Kenapa belum pede? Belum menemukan puasnya juga sih, belum menemukan oh ini bagus. Ini saya suka. Karena saya percaya kalau semua musisi yang pernah hadir di sini juga pasti punya kepercayaan diri di mana dia bisa menilai bagusnya dia tuh apa gitu saat memainkan apa, lagu apa, ciptaannya dia. Nah kalau di saya sendiri belum menemukan itu untuk lirik bahasa Indonesianya. Itu. Dan dari teman-teman juga belum ada niatin, ayo Far, ayo Rek kita bikin. Tapi udah pernah dibawain sebetulnya. Beberapa kali lah, 2 atau 3 kali. Memang responnya tuh tidak sespontan dengerin lagu yang udah-udah ya. Ya karena lagu baru dan terus lagu bahasa Indonesia. Jadi Tapi ajaibnya gini, sorry. Campur-campur responnya. Ada yang bengong, ada yang ya mencoba menikmati, terus ada yang nangis. Pas mau saya ngeliatin ini orang beneran nangis, kejar loh.
Nggak tahu kenapa. Mungkin dia menantikan lirik bahasa Indonesia dari The Sigit. Tapi kalau saya ngelihatnya gini loh, kalau musik tuh, saya nggak mau musik tuh dibatasi sama bahasa gitu. Maksudnya bahasa kan konsensus. Bahasa kan kesepakatan yang dipaksa. Kita lahir tahu-tahu harus, karena di Indonesia harus berbahasa Indonesia gitu. Sedangkan kalau musik itu bahasa yang, ya klisenya bahasa yang universal beneran gitu. Mau rasnya apapun, menikmati nada ya menikmati nada, bukan karena ras, warna kulit, bahasa. Jadi kadang-kadang gini loh, saya merasa kayak seolah-olah dikejar-kejar, kapan lagu bahasa Indonesia, kapan lagu bahasa Indonesia gitu ya. Iya, iya. Terus ya udah nih bikin lagu bahasa Indonesia di Munar. KBBI. Lo bakal hayang. Maksudnya itu dalam artian itu saya bikin ya yang saya mau. Dan yang saya mau adalah bahasa tidak mendomplengi musiknya. Tapi musik yang mendomplengi bahasanya. Jadi tidak membobotkan musik menggunakan bahasa. Saya pengennya. Makanya gak semudah nyari kata-kata yang indah. Dan nada-nada yang indah, saya harus nyambung banget kayak gitulah. Nah kalau di bahasa Inggris kan karena bukan bahasa ibu kita, bukan bahasa keseharian kita, seenaknya kita aja gitu. Gak ada janggalnya kita ngomong bahasa Inggris. Yang penting asal nyambung juga. Yang ngerasa janggal ya orang yang berbahasa Inggris di kesehariannya. Tapi buat kita-kita ya karena gak janggal, bisa keluar sepenuhnya itu rasa. Kalau dengar lirik-lirik bahasa Inggris awal gimana tuh? Wah kacau ya. kacau. Malu nggak? Malu tapi ya itu yang jadinya kan, ini yang harus diperhatikan kalau mau bikin bahasa Indonesia. Gitu. Karena semua orang langsung bisa menemukan kejanggalannya gitu. Ada band yang bikin iri nggak? Ini bagus banget liriknya bahasa Inggris nih. Bahasa Indonesia. Upstairs saya dari dulu suka judulnya nilai. Dan kayak gitu yang saya suka lirik. Nilai gitu. Terus kalau dibaca ya nggak nyambung aja gitu kan liriknya. Cuman kalau udah dimainin bareng musiknya, terus Jimmy yang nyanyi, oh iya, mungkin itulah gitu. Oh, gaya-gaya yang begitu. Mungkin itulah yang dimaksudnya gitu. Gak perlu konkret gitu loh kalau memaknai lagu tuh. Tapi yang penting nyampe aja, oh iya Jim maksud lo gitu ya Jim ya, iya siap. Suka saya gitu. Tapi emang kalau waktu nulis lirik, ingin menyampaikan sesuatu atau enggak dari setiap lagu tuh? Enggak. Jadi asal enak aja gitu? Saya percayanya gini lah, kalau misalnya ingin menyampaikan sesuatu, itu tuh ada bawah sadarnya juga. Yang kita ingin menyampaikan sesuatu yang dikenal di masyarakat sekarang, itu kayak harus diucapkan, harus dituliskan, harus disampaikan. Sedangkan tubuh kita tuh udah punya mekanisme untuk menyampaikan sesuatu di bawah sadar. Subconscious udah menyiapkan gestur-gestur, entah ya psikologi lah yang kayak gitu-gitulah. Dan musik tuh gak bisa dipungkiri, udah banyak penelitiannya bahwa musik adalah ranahnya psikologi dan alam bawah sadar. Makanya saya merasa kenapa setiap membuat lagu di awal-awal The Sigit lebih kena kalau misalnya pas awal-awal membuat nada ya. Misalnya membuat nada keluar, nadanya udah enak, liriknya seasal mungkin. Misalnya horse gitu. Horse itu kata-kata pertama yang keluar pas bikin lagu itu. Dan menempel sampai akhirnya direkam dan dirilis. Nah itu kenapa keluar kata horse itu adalah alam bawah sadar.
Karena denger lagunya terus tiba-tiba pengen ininya tentang horse gitu. Heeh. Kemudian juga nada-nada itu juga sebuah gestur yang dihasilkan oleh manusia menggunakan apa ya, frekuensi gitu. Jadinya kadang kalau misalnya bilang kenapa suka lagu ini, enak aja, itu tuh sah karena alam bawah sadar kita udah sepakat dengan frekuensi yang dihasilkan oleh lagu itu. Jadi waktu bikin lagu tuh nggak ada niat, wah aku ingin menyampaikan opini atas ini. Enggak, lebih ke kayak, karena gini, enggak setiap saat, kalau bikin lagu tuh bukan yang di jadwal jam 3 saya mau bikin lagu enggak gitu. Selalu lagi naik motor keluar nada. Sambil naik motor nyanyiin. Ingat-ingat terus tapi nyampe rumah nyobain pakai gitar. Jadi nadanya yang nyamperin gitu. Kalau saya mah. Kalau Another Day itu tentang apa? Kalau Another Day itu tentang kalau ini alam lain lah gitulah sebut ya. Jadi sebenarnya itu tadi bukan ingin menyampaikan sesuatu lalu membuat lagu. Tapi karena ada lagu saya tambahkan kata-kata. Jadi selalu berangkatnya dari nada ya, bukan dari kata-kata. Iya. Ini mah pelengkap aja. Nada, kata-kata hanya pelengkap. Jadi kadang kalau misalnya ditanya, ini lagu ini tentang apa? Sulit menjawabnya karena yang saya rasakan terhadap lagu ini tuh selalu berubah-ubah gitu. Ya misalnya Another Day atau lagu All the Time atau apapun gitu. Mungkin yang saya rasakan, Fahri rasakan saat dia bikin dengan saat ini berbeda. Tapi si lirik ini selalu, kenapa susah bikin lirik menurut saya, mau bahasa Inggris mau bahasa Indonesia. Karena selain kata-katanya harus nyambung, juga yang dirasakan saat mengucapkan si kata ini tuh harus nyambung dengan nadanya gitu. Tapi kan kalau kayak lagu All the Time itu kan orang bisa tahu, oh ini lagu gombal nih, lagu gombal. Live in New York orang tahu, oh ini memang impian, ngayal-ngayal. Tapi belakangan berarti lagu-lagu The Sigit tuh nggak spesifik. Nggak spesifik tentang apa gitu. Kalau Visible Idea kan banyak yang spesifik kan. Iya, makanya judulnya Visible. Karena idea masih bisa dilihat, masih kasat mata gitu. Jadi lagu-lagunya pun kebayang ini tentang ini lagu cinta, ini lagu apa. Itu loh, pemilihan kata-kata juga. Maksudnya kalau ngelihat Visible Idea Perfection sekarang, jadi merasa, kenapa waktu itu memilih kata Visible Idea gitu. Kayak semuanya jadi masuk akal aja karena semuanya mengikuti alam bawah sadar yang ingin menciptakannya, halnya seperti itu arahnya. Liar lah. Lebih mudah berkata-kata atau lewat gambar menurut lo mengungkapkan sesuatu? Lebih mudah mengungkapkan sesuatu. Iya, misalnya mau ekspresi lewat kata-kata atau lewat gambar menurut lo? Kalau mengekspresikannya sih lebih mudah lewat kata-kata. Tapi sampai atau enggaknya itu sih. Kalau saya selalu memikirkan kata-kata tuh tidak selalu menjamin bahwa apa yang mau saya sampaikan tertuju ke yang dituju. Apa sih? Ya maksudnya miskomunikasi tuh pakai bahasa aja terjadi. Gitu. Belakangan kan sekarang berkarya lewat visual ya, lewat NFT. Itu apa tuh maksudnya? Rektiyono berkarya di NFT itu seperti apa? Kalau dideskripsikan? Aduh. Gayanya tuh.
Ini bakal panjang nih, Leh. Kan sempat bahas ya tadi ya. Iya. Sempat obrolan selewat. Cuman jadi NFT ini sebenarnya bisa dibilang ruang bermain baru aja sih. Ruang bermain, bereksperimen dalam berkarya. Jadi kalau tadi sempat kesebut kalau misalnya ketertarikannya tuh semakin meluas nih. Fahri suka fotografi, saya suka dan film, sinematografi. Kalau saya lebih suka film juga, tapi lebih suka yang animasi gitu. Yang kayak Ghibli dan lain-lain. Dan ketertarikan ini yang membuat, itu tadi kan, standarisasi bagusnya sebuah karya tuh apa. Nah NFT dan animasi ini, animasi lah setidaknya ya. Kemauan saya untuk membuat animasi ini adalah salah satu yang dicita-citakan di The Sigit. Saya pengen bikin musik, tapi cerita, tapi film, tapi musik. Gitu. Ya kayak albumnya The Who, Tommy, gitu, kayak gitu lah. Konsep album lah. Nah NFT ini tuh semacam ruang yang tepat untuk bereksperimen di ranah itu. Ranah visual ya. Ranah visualnya. Itu sih, makanya saat ini berkolaborasi sama Riyandi. Di situ, di NFT. Nah ngomong-ngomong berkarya lewat visual, ini ada tantangan nih. Aduh. Semua yang datang ke sini dikasih tote bag dan suruh berkarya di tote bag ini. Coba Rekti menggambar apapun lah yang di sini. Ya kira-kira karya visual. Kan saya nggak main visualnya sebetulnya ya. Ya pokoknya terserah lah, kan ini dikasih ini. Semua juga dikasih gambar, dikasih tote bag. Terserah mau ngegambar apa. Harus cepat nih. Iya. Kan mau langsung dikasih tahu, ini dia karya dari Rekti. Udah lama gak ngegambar ya. Aduh. Terserah gambar apa aja lah. Tapi buat teman sekelas yang mau beli merchandise podcast naik kelas, silakan beli di e-commerce kami. Ini ada di sini nih. Nah ini ya. Nanti juga buat yang mau dapetin tote bag dari Rekti, yang sudah digambar sama Rekti, nantikan di Instagram kami di @authenticity_id. Gambar apa tuh kira-kira? Animean. Oh animean. Teleng. Suka menggambar emang dari kelas berapa? Dari umur berapa? Dari SD lah. Gara-gara apa suka gambar? Gara-gara suka komik. Tapi udah jarang banget ngegambar karena apa ya? Gambar kan harus kayak dilatih banget ya. Kayak harus jadi kebiasaan. Kalau waktu SD sih tiap hari gambar, bikin komik-komik iseng gitu. Tapi nggak pernah terlintas buat masuk FSRD atau udah pernah nyoba tapi nggak berhasil? Saya nggak dikasih uang pendaftarannya. Malah kuliahnya di Meteorologi. Itu tuh meteorologi tuh yang cuaca-cuaca. Iya betul. Kenapa ngambil jurusan itu dulu? Karena apa ya? Sebenarnya pilihan pertamanya tuh pengen masuk arsitek. Di ITB ada arsitek? Ada. Tapi nggak lolos ya. Apa? UMPTN. Iya. Lolosnya pilihan keduanya. Pilihan keduanya meteorologi. Apa ilmu meteorologi itu buat kehidupan misalnya? Manfaatnya? Manfaatnya sebetulnya secara keilmuan kalau nggak didalami ya, sambil gambar ngobrol juga ya. Jadi ya setidaknya kalau buat saya sendiri sih inilah logika berpikirnya udah fisika gitu. Jadinya aplikasinya ke kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya logika berpikirnya fisika mungkin jarang bisa menyelesaikan banyak masalah. Kayak contohnya apa ya? Nggak tahu. Yang fisika banget gitu. Sentrifugal.
Itu apa tuh? Fisika apa kimia tuh? Fisika. Ya gitulah. Kayak ya berkendara gitu kalau misalnya mengerti hukum fisika dasarnya mah. Aduh. Bisa memahami safety-ness-nya berkendara tuh batasnya segimana kalau kendara gitu. Kadang-kadang kalau saya perhatiin ya sekarang orang sangat mudah mencapai kecepatan tinggi hanya gas. Sambil ditandatangan dong. Oh sambil di tangan, ini roda belakangnya belum Pak. Iya Mbak, selesaiin aja dulu. Iya. Lulus tapi dari meteorologi. Lulus, Sarjana apa berarti itu tuh? sarjana sains. Sarjana sains. Iya. Udah ya, nggak pakai kata-kata mutiara. Dibaliknya aja kalau mau. Iya. So, apa mau kata-kata mutiara? Apa ya? Ini saya contek dari Instagram ya. Oh, boleh. Instagram siapa? Instagram, suka ada nih, di Instagram suka ada reels kayak gini. Kayak gini ya. Reels. Kata-katanya bahasa Inggris tapi. Kalau kamu merasa sedih atau tertekan, coba deh naik sepeda. Maka kamu akan tahu kesehatan badan kamu lebih buruk daripada kesehatan mental kamu. Itu apa Bu? Panjang ya kata mutiara. Mensana in corpore sano. Coba jadi. Nah ini tolong tentang kaos juga ya. Nanti kaosnya yang ditanda tangan juga bakal kita bagikan di Instagram kami @AuthenticityID ya. Ini siapa yang lagi naik sepeda ceritanya? Lu ya? Kurang lebih saya. Ya. Pernah dari Bandung Jakarta ya naik sepeda? Jakarta Bandung. Oh iya Jakarta Bandung. Oh. Terus Aduh, sorry kesenggol terus. Kalau Bandung Jakartanya pakai dibalikin mobil. ya? Oh Bandung Jakartanya naik mobil, Jakarta Bandung naik sepeda. Ya. Ngejar apa? Yang ngejar itu. Kan saya kan suka stres ya orangnya ya. Ternyata saya tidak sakit jiwa tapi badan saya yang sakit. Oh ini maksudnya. Kalau kamu merasa sedih atau tertekan, coba deh naik sepeda. Maka kamu akan tahu kesehatan badan kamu lebih buruk daripada kesehatan mentalmu. Jadi kalau kita stres itu belum tentu ya. Bisa jadi badan kita yang lebih lemah ya fisiknya daripada pikiran kita. Ya, saya sih masih percaya ya. Mensana in corpore sano itu. Konsep itu. Berapa jam itu sepedahan dari Jakarta ke Bandung? 15 jam. 15 jam. Berarti pagi ketemu malam ya? Subuh ketemu malam. Subuh ketemu malam? Berangkat jam 4.30. Pantat gimana nyampe Bandung? Aman. Oke, yang ini kayak ketat-ketat gitu kan. Iya kan? Kayak bib itu. Itu enak ternyata. Untung pakai itu, kalau enggak lecet. Tapi banyak istirahatnya ya. Istirahat ada 5 kali berhenti istirahat makan. 15 jam tuh 5 kali berhenti. 5 kali berhenti. Rata-rata 30 sampai 1 jam berarti ini istirahatnya. Sudah ditandatangan sama Rekti ya. Nanti tunggu di Instagram kami @AuthenticityID. Selain sepeda, lebih banyak apa sekarang olahraga? Basket? Basket masih, Skateboard? kadang-kadang karena kalau skateboard jatuhnya sakit. udah enggak, badan enggak bisa nerima hantaman-hantaman yang keras itu enggak bisa deh. Lebih jago mana? Basket apa skateboard? Kayaknya saya lebih jago main basket daripada main skateboard. Dua-duanya nggak jago. Iya, Cuman tapi kalau skateboard udah hilang, banyak yang hilang.
Hanya bisa beberapa trik aja. Keberaniannya udah hilang. Karena mikirin takut bahaya ya. Bahaya. Kalau dulu kan cuek aja mau 10-12 anak tangga loncatin. Kalau sekarang Mending Jakarta Bandung aja. Daripada jatuh sakit, mending sakit capek jauh daripada jatuh karena terus kesakitan. kalau skateboard ternyata jari patah kan nggak bisa main gitar. Ya, iya itu dia. Tapi sepeda juga kalau jatuh bahaya. Nah, kalau misalnya logika berpikirnya fisis, Oh, mengendarai pun tahu batas gitu. Jadi kecepatan yang bisa ya gitulah. Biasanya menerka-nerka perhitungan terhadap apa yang kita kendarai itu penting sih. jadi naik sepeda tuh lu nggak terlalu ngebut. Enggak terlalu ngebut. Tapi kan road bike. Iya, tapi road bike klasik. Jadi nggak terlalu ngebut. Iya. Disebutnya pun nenek-nenek di kalangan anak-anak road bike. Oh karena klasik. Tahun 80-an sepedanya. Sepedahan gara-gara apa? Sepedahan sebetulnya pengen dari dulu. Dari zaman fixed gear lagi tren tuh tahun 2010. Pengen, cuman kalau fixed gear kok kayak gak masuk akal dipakai ke Auligar ya. Tahu Auligar? Iya, nanjak. Nanjak ya. Jadi waktu itu nggak akhirnya memutuskan untuk tidak beli fixed gear karena untuk nanjak terlalu berat, untuk turun terlalu bahaya, nggak ada rem. Nah tapi kesini mulai tren lagi, apalagi setelah pandemi mulai road bike tren lagi, banyak yang mulai ngumpul-ngumpul gitu anak-anak yang punya road bike klasik yang tahun 70-an, 80-an. Dari situ baru ya udah deh. Kalau ada temennya banyak mau deh. Gitu. So, berarti suka pakai baju ketat-ketat kalau Ini baju sepeda. Kalau saya itu baju sepeda klasik kayak gini. Oh nggak kayak zaman sekarang yang ngepres. Ya kan tetap celananya pakai yang gini. Ya yang kayak bicycle pen. Ya. Kalau kata Tapi Otong. kalau aurat harus tetap ditutup. Aurat dari sini ke atas kan. Oh itu tuh itu baju sepeda. Baju sepeda ada kantongnya. Oh. Tapi bahannya nggak kayak baju sepeda ya? Bahan dulu kayak gini wool pakainya. Tahun 70-an, 80-an begini. Ya yang penting keren aja lah, menurut saya keren mah begini gitu. Walaupun bawahnya tetap ketat-ketat tapi pantat nggak kelihatan nyeplak. Ya sama yang bagian depan nggak menuu. Ya. Ini album baru kapan nih target? Target sih mulai ini pandemi udah beres kayaknya langsung pengen mulai rekam. Oh belum direkam ke sana? Ada beberapa yang belum direkam. Baru berapa yang direkam selain Another Day? Udah sama Another Day 4. Yang belum direkam 10 kali. 4 ini yang udah beres rekam, nggak perlu di apa-apain lagi gitu? Nggak perlu tapi ada aja dikerjain. Padahal nggak perlu dikerjain. Gitu. Mempersulit diri sendiri. Ya itulah. Oke Rekti, karena sudah dikasih cue ini sudah terlalu lama obrolan kita. Panjang ya? Iya lumayan. Terima kasih loh sudah datang ke podcast Naik Kelas. Terima kasih saya sudah boleh ngomong panjang lebar. Ya teman sekelas, kita sudah mendengarkan cerita dari Rekti Yuwono dari mulai dia hijrah ke Jepang, terus balik lagi ke Bandung, terus bagaimana dia jatuh cinta sama musik karena satu genjrengan gitar di lagu The Beatles A Hard Day's Night. Sekali lagi kita belajar bahwa ini Rekti adalah orang yang bisa mencari apa yang dia mau sejak dulu dan itu adalah sesuatu yang tidak semua orang bisa temukan ya. Karena Masa iya ya? iya, saya tidak seperti itu. Itu kan jadi lupa mau ngomong apa. Bagian tersulit dari podcast ini adalah bagian ini. Oke, teman sekelas, Rekti sudah menunjukkan bahwa dia menjadi orang yang berkarya itu tidak perlu ambisius, sah-sah saja ya. Karena yang penting membuat karya bagus,
apapun hasilnya itu nomor sekian, yang penting adalah kepuasan batin Rekti dan teman-temannya di band. Dan untuk itu kita harus acungkan jempol karena mereka pada akhirnya membuktikan bahwa kecintaan pada musiklah yang membuat The Sigit selama ini bertahan. Bukan popularitas, bukan juga keuangan ya. Keuangan juga ya lumayan deh. Ya lumayan. Alhamdulillah. Oh iya, keuangan makanya dagang CD ya. Apa dagang vinil. Dagang vinil, merchandise. Iya. Laku, Bangs Record laku. Alhamdulillah lumayan. Lagu-lagunya bagus-bagus. Vinilnya. Iya. Disko semua nih. Udah sisa-sisa diskoan semua. Belum belanja lagi. Belum. Udah nyerah saya. Kenapa? Harganya Aha. terlalu banyak. Hobi kalau sepeda iya, vinil iya. Aduh. Tapi Bank Records masih ada. Masih ada. Barangnya juga masih banyak tapi disko semua. Iya. Makanya saya lagi tertarik disko. Oh. Habibie Funk itu. Lebih Bang, gara-gara yang ada di toko disko semua. Disko semua. Enak juga ya disko gitu. Karena orang nggak mau beli itu. Dulu belinya murah ya, Murah vinyl banget, disko. iya. 10.000 satu kali, 5.000 satu gitu kali. Nah silakan tuh kalau mau ngoleksi vinyl disko, datang ke Bank Records di Pati Ukur ya. Oh udah pindah Udah pindah ke sekarang, Bang? Jalan Sukasenang 3 nomor 4. Ya ada di Instagramnya lah ya, Ya Bank Records. sini. Nggak mungkin muncul. Capek. Kalau editor baik, Oh, editornya baik, coba promosikan. jadi ini kalau editornya baik ini ya. Dari gelas ini keluar logo Instagramnya. Terus ada alamat Bank Records iya. ya, akun Bank Records. Iya. Kan saya suka animasi. Tarik. Plung. Terus keluar airnya. Cing. Bank Records. Mantap banget. Editornya bagus banget. Keren banget. Asli. Oke, saya tadi mau ngomong apa ya sampai lupa nih, nggak jadi closing nih. Ya teman sekelas, kita belajar bahwa sekali lagi kalau kamu cinta sesuatu, kamu kejarlah dan capailah sehingga kamu bisa hidup dari apa yang kamu cintai itu kita belajar dari Rekti ya. Rekti dari kelas 4 SD sudah tahu dia cinta pada musik dan terutama gitar, sehingga akhirnya Rekti bisa menjadi salah seorang gitaris yang disegani ya, dari orang yang tidak mampu beli gitar idamannya sampai sekarang sudah bisa membeli gitar idamannya sendiri dan menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Terus juga dari Rekti kita belajar bahwa ya ada kalanya kita harus berpuas dengan mensyukuri yang sudah kita dapat ya. Tidak perlulah kita iri-iri pada pencapaian orang lain karena semua sudah ada yang mengatur. Ya teman sekelas, dengan segala macam cerita memori manis yang menghasilkan karya yang maksimal serta konsistensinya dan komitmennya Rekti dalam menghasilkan karya yang otentik, saya nobatkan Rekti naik kelas. Lumayan ya itu ya, keywords masuk dalam kalimat. Itu keywordsnya. Keywords. Jadi tugas saya paling berat di situ, memasukkan keywords sekaligus menyimpulkan dan memuji narasumber. Apalagi yang kayak begini. Gitu, naik tajam gitu ya. Terima kasih Rekti. Terima kasih banyak. Nanti mau bawain lagu apa? Ring of Fire. Ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang panjang sih sebetulnya. Jadi kita tinggal di negara yang memang, kenapa judulnya Ring of Fire? Karena kita tinggal di negara yang maritim dan punya aktif. Ya, Ring of Fire itu ya, Ring of Gunung Fire. Merapi. Tapi itu hanya latar belakang dari lagunya. Padahal tentang apa lagunya? Tentang ya mitigasi bencana lah. Tentang penambangan emas lah. Oh ini sisi Penambangan meteorologi minyak lu ya. Sisi meteorologi lu yang berbicara. Meteorologi dan ilmu bumi dan korupsi dan lain-lain gitu. Kalau misalnya mau dijelaskan bisa sampai ke sana, itu lirik saya maksudnya Pak gitu. Tapi kan masa ya ngomong politik. Ya nggak apa-apa dong. Oke, sekali lagi terima kasih Rekti sudah Terima datang ke kasih. podcast Naik Kelas. Kita tunggu album barunya ya. Terima kasih insya Allah. Album baru The Sigit atau Munir, mana aja lah yang lebih dulu ya. Dua-duanya bareng Bareng. bisa jadi. Susah promonya nanti. Gak apa-apa. Iya ya susah ya. Iya, satu-satu dong. Nanti lu promo di Instagram, dapatan album baru Munir.
Sama Sigit juga ding. Paketin. Iya susah dong satu-satu. Tapi beli yang di Sigit nanti dapat NFT. Oke, ini merchandise The Sigit ya. Bisa dapatkan di The Sigit Store ya. The Sigit Apa sih? Store. Ya di sigit.com lah. Enggak, Instagramnya kan. Oh iya, Instagramnya saya nggak tahu, Ucin yang tahu, yang ngurus Iya, Ucin. adalah carilah sendirilah. The Sigit sama The Sigit Store kalau nggak salah ya. Iya. Kayaknya ya. Websitenya desigit.com. Iya, tapi Instagramnya itu, nah itulah. Kita debatin apa sih? Iya. Oke, sekali lagi teman sekelas sudah menyaksikan podcast Naik Kelas. Jangan lupa saksikan terus podcast Naik Kelas di kanal YouTube Authenticity ID dengan bintang tamu yang tentu saja tidak kalah menarik dari ini dan dengan obrolan yang akan memberikan memori manis buat Anda dari pengalaman-pengalaman para bintang tamu yang menghasilkan karya yang konsisten dan komitmen menghasilkan sesuatu yang otentik. Saya Soleh Solihun, sampai jumpa di podcast Naik Kelas berikutnya.